Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, bertemu lagi dengan saya, Ibu Nikmatul Khairiyah, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak sekalian, pada minggu kemarin, kita sudah mempelajari materi tentang macam-macam sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah ada yang dapat dilaksanakan secara berjamaah, ada yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid, dan juga ada yang dilaksanakan secara munfarid saja. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah yang hanya bisa dilaksanakan secara berjamaah. Karena apa? Karena setelah selesai sholat sunnah dilakukan, kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah yang diterangkan oleh khotib. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Apa saja itu? Tujuan dari mempelajari materi tentang sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid adalah peserta didik diharapkan mampu menjalankan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan penuh semangat, terbiasa memiliki kepedulian terhadap sesama, mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, serta mampu mendemonstrasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid antara lain ada sholat sunnah tarawih, witir, duha, tahajud, dan sholat sunnah tasbih. Sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan, dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Dapat dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, dan juga 36 rakaat dengan cara setiap 2 rakaat 1 kali salam. Tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunat biasanya, yakni diawali dengan niat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Adapun lafal niat sholat sunat tarawih adalah usolli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat sunnah witir berfungsi sebagai penutup sholat. Pelaksanaan sholat witir dapat dimulai setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Tata cara pelaksanaannya sama dengan tata cara sholat sunnah seperti biasanya, yakni diawali dengan berniat sholat witir dalam hati, kemudian takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan tata urutan sama seperti sholat biasa, baik itu 2 rakaat ataupun 1 rakaat, dan diakhiri dengan salam. Adapun lafal niat sholat sunat witir 2 rakaat adalah usolli sunnatam minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Untuk niat sholat sunat witir 1 rakaat adalah usolli sunnatar rak'atal witri lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat sunnah duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa, yaitu waktu saat matahari berada tepat di atas kepala. Jumlah bilangan sholat duha antara 2 sampai 12 rakaat. Fungsi sholat duha adalah untuk membuka pintu rezeki. Tata cara pelaksanaan sholat duha sama dengan tata cara sholat sunnah seperti biasanya. Diawali dengan niat, takbiratul ihram, kemudian sholat seperti biasa, dan diakhiri dengan salam. Setelah salam diakhiri dengan membaca dzikir, kemudian membaca doa.
Adapun lafal niat sholat sunat duha adalah usolli sunnatab buha rak'ataini lillahi ta'ala. Doa yang dibaca setelah sholat sunat duha ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna buha'a buha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assarun fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi buhaika wa jamalika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Dalam pelaksanaan sholat sunat duha dianjurkan membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Duha pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah sholat sunnah tahajud. Adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya sampai menjelang subuh. Adapun waktu yang paling utama adalah 2/3 malam terakhir. Ada juga yang mengatakan pada waktu 1/3 malam terakhir, yakni antara pukul 2 sampai sebelum subuh. Hukum sholat sunat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pelaksanaan sholat sunat tahajud sama seperti sholat sunnah biasanya, yakni diawali dengan niat, takbiratul ihram, dan sholat seperti biasa diakhiri dengan salam. Adapun lafaz niat sholat sunat tahajud adalah usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Manfaat sholat sunat tahajud antara lain 1. Sholat sunat tahajud merupakan ibadah yang paling utama sesudah sholat fardu. Yang kedua, mendapat pencerahan rohani, kebersihan hati, serta kesucian rasa. Memperoleh kebeningan dan kejernihan akal, dijauhkan dari penyakit jasmani dan rohani, serta dicatat sebagai orang yang berbuat kebaikan. Yang terakhir adalah sholat sunnah tasbih, merupakan salah satu sholat sunnah yang dapat kita laksanakan baik secara berjamaah maupun secara munfarid atau sendiri. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Cara melaksanakan sholat tasbih adalah dilaksanakan pada malam hari sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam atau dilaksanakan pada siang hari sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali salam. Sholat tasbih dapat dilaksanakan sesuai kemampuan diri seseorang. Ada yang melaksanakan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, bahkan seumur hidup 1 kali dalam melaksanakannya. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih adalah yang pertama, berniat di dalam hati untuk sholat tasbih dengan ikhlas, takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain, dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 15 kali, ruku dan bacaan ruku dilanjutkan membaca tasbih 10 kali, i'tidal
dan bacaan i'tidal dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Sujud kedua dan dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Kemudian bangun dari sujud dan sebelum berdiri duduk sejenak membaca tasbih sebanyak 10 kali. Berdiri untuk melakukan rakaat kedua dengan membaca bacaan yang sama dengan rakaat pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud akhir, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian salam. Kemudian berdiri kembali serta niat kembali untuk melakukan sholat tasbih 2 rakaat yang kedua. Sehingga jika kita hitung jumlah tasbih yang kita baca dalam 4 rakaat sholat sunnah tasbih, terdapat 300 kali kita membaca tasbih. Adapun lafal niat sholat sunnah tasbih adalah usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Bacaan tasbih yang dibaca berulang-ulang dalam sholat sunnah tasbih adalah berbunyi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca sebanyak 15 kali setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain di setiap rakaat dan 10 kali pada waktu ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, bangun dari sujud menjelang berdiri, dan juga setelah tasyahud akhir. Setelah membaca tasbih sebanyak 10 atau 15 kali, ditutup dengan bacaan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah anak-anak yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang sholat sunnah yang dapat kita laksanakan baik secara berjamaah maupun secara munfarid. Sekian dari saya, banyak kekurangan mohon maaf, semoga banyak manfaatnya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.